Nah, apa itu termokimia? Termokimia berasal dari dua kata, yaitu termo dan kimia. Nah, termo ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan panas, atau istilah lain dia berhubungan dengan kalor. Sedangkan kimia berarti nanti kita akan mempelajari panas atau kalor yang ada pada suatu reaksi kimia. Intinya dalam termokimia ini nanti kita akan mempelajari tentang kalor reaksi, khususnya mengenai energi yang menyertai reaksi tersebut. Nah, kalor yang terlibat dalam suatu reaksi kimia yang dilakukan pada kondisi tetap itu disebut dengan entalpi atau H. Jadi nanti di sini intinya kita akan mempelajari tentang kalor atau panas dengan perhitungannya yang disebut dengan entalpi dengan simbol H. Langsung saja kita ke yang pertama mengenai sistem dan lingkungan. Nah, untuk pertama kita akan mempelajari mengenai sistem dan lingkungan. Nah, apa itu sistem? Sistem ini adalah segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan kita atau pusat perhatian kita dalam melakukan suatu percobaan. Kemudian lingkungan itu adalah sesuatu yang berada di luar sistem. Sebagai contoh di sini ada gelas kimia, kemudian di dalamnya sudah ada air, di sini ada pengaduk, kemudian saya masukkan NaCl dan diaduk. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang dimaksud dengan sistem, mana yang disebut dengan lingkungan. Karena tadi sistem itu adalah sesuatu yang menjadi pusat pengamatan, tentunya yang akan kita amati adalah campuran antara air dengan NaCl-nya. Sehingga dalam hal ini sistemnya adalah air dan NaCl. Kemudian lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar sistem, artinya di luar air dan NaCl-nya ini. Yang pertama di sini jelas ada gelas kimianya. Kemudian di sini ada pengaduk. Nah, ada satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan bahwa ketika kita percobaan itu kan di dalam suatu ruangan, di mana di dalam suatu ruangan ini pasti ada udara. Nah, udara itu adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi percobaan yang kita lakukan. Artinya udara itu termasuk ke dalam lingkungan. Kemudian kita akan ke jenis-jenis sistem. Ada 3 jenis sistem. Yang pertama sistem terbuka, kemudian sistem tertutup dan sistem terisolasi. Nah, untuk sistem terbuka di sini ada gelas kimia, kemudian berisi suatu lautan dan ini gelasnya terbuka. Maka ini dimaksud dengan sistem yang terbuka. Di mana dalam sistem terbuka ini nanti akan ada perpindahan energi dan perpindahan materinya. Kemudian yang kedua yaitu sistem tertutup. Kalau tertutup ini contohnya ada gelas kimia kemudian ditutup. Nah, kalau ditutup ini tentunya tidak ada perpindahan materi, tapi energinya tetap bisa berpindah. Misal di sini larutannya ini ternyata dia hangat atau panas. Walaupun tertutup, kalau kita diamkan dia terus-menerus, tentunya nanti dia lama-lama akan menjadi dingin. Itu yang dimaksud dengan ada perpindahan energi, tetapi tidak ada perpindahan materi. Kemudian yang ketiga dalam sistem terisolasi. Di sini kalau sistem terisolasi dia wadahnya itu tertutup. Kemudian di sini seperti ada lapisan sel yang mencegah adanya perpindahan baik energi maupun materi. Sebagai contoh, ini adalah termos. Termos itu kan biasanya kita gunakan untuk menyimpan air yang panas. Dan walaupun kita diamkan, air yang berada di termos itu tetap panas karena di situ ada pelapisnya di sini yang mencegah adanya perpindahan energi. Nah, berikutnya kita akan ke eksoterm dan endoterm. Kita akan membahas satu persatu mengenai perbedaan eksoterm dan endoterm. Yang pertama untuk eksoterm, ciri-ciri yang pertama sistem itu dia mengupas kalor. Artinya kalau sistem yang mengupas kalor, kalornya itu berpindah dari sistem ke lingkungan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga nanti kita akan mengenal istilah perubahan entalpi atau yang disimbolkan dengan delta H, di mana untuk eksoterm delta H-nya pasti bernilai negatif. Artinya ketika nilai delta H-nya bernilai negatif, H produk itu lebih kecil daripada H reaktan. Kemudian yang kelima itu ada kenaikan suhu, atau kalau misal kita melakukan percobaan menggunakan kalorimeter, itu nanti di dindingnya itu dia akan terasa panas. Nah, untuk diagram eksoterm di sini saya punya contoh reaksi dulu. Misal ada A plus B menjadi C dengan nilai delta H negatif yang mengindikasikan
mengindikasikan kalau dia adalah suatu reaksi eksoterm. Ada dua jenis diagram. Yang pertama adalah diagram yang bersusun. Kemudian ini adalah diagram yang satunya yang melibatkan energi aktivasi nanti. Nah, bagaimana kita menganalisis diagram dari eksoterm? Mudah saja. Jadi di eksoterm itu kan delta-nya bernilai negatif. Kita tahu kalau di matematika negatif itu arah panahnya akan menuju ke bawah. Jadi untuk diagram eksoterm ini arah panahnya akan menuju ke bawah dengan nilai delta H adalah negatif X kilojul kalau kita sesuaikan persamaan ini. Nah, kemudian siapa yang di atas, siapa yang di bawah, kita ikuti saja reaksinya. Di sini kan A plus B menuju C, berarti arah anak panahnya menuju ke C. Berarti arah anak panah yang ini harusnya menuju ke C, berarti yang atas adalah A plus B. Nah, ini adalah diagram yang pertama. Kemudian untuk diagram yang kedua bagaimana? Sebelumnya kita harus bisa membedakan dulu siapa reaktan, siapa produk. Reaktan atau reaksi ini adalah zat yang di kiri, berarti dalam hal ini A plus B ini adalah reaktan. Kemudian C di sini kita bisa sebut sebagai produk atau hasil reaksi. Nanti berarti titik awalnya di sini, ini dia sebagai reaktannya. Kemudian titik akhirnya di sini nanti sebagai produknya ya. Nah, kenapa gambar saya seperti ini? Tadi di ciri-ciri keempat, untuk suatu reaksi eksoterm, H produknya lebih kecil daripada H reaktan. Berarti titik akhir produknya itu harus lebih rendah daripada titik awal dari reaktannya. Nah, nanti untuk perubahan dari titik awal ke titik akhir, berarti ini ke sini, itu yang kita sebut dengan delta H atau perubahan entalpinya. Sedangkan dari titik awal menuju ke puncak, ini yang kita sebut dengan EA. EA ini adalah energi aktivasi. Nah, apa itu energi aktivasi? Nah, energi aktivasi ini adalah energi minimal yang diperlukan agar terjadi reaksi. Kemudian untuk endoterm, ciri-ciri yang pertama berarti dia kebalikan dari exo ya. Aslinya kita hafalkan salah satu saja, misal kita sudah hafalkan exoterm berarti endoterm kebalikannya. Oke, ciri-ciri yang pertama untuk suatu endoterm ini sistemnya menerima kalor. Artinya karena sistemnya menerima kalor, kalornya itu pindah dari lingkungan ke sistem. Kemudian perubahan entalpi atau delta hanya bernilai positif, dengan kata lain H produknya itu lebih besar daripada H reaktan. Kemudian ciri-ciri yang kelima ada penurunan suhu atau kalau misalnya kita menggunakan kalorimeter nanti itu kalau suhunya turun biasanya di dinding wadah kalorimeternya itu akan terasa dingin. Nah, untuk diagram endoterm reaksinya sama ya. Di sini saya ada A plus B menjadi C dengan nilai delta H-nya ini adalah plus X kilojoule per mol. Karena di sini plus dia mengindikasikan kalau ini adalah suatu reaksi endoterm. Oke, untuk diagram bersusun yang pertama, ini karena positif di matematika kalau positif anak panahnya menuju ke atas. Kemudian sama halnya dengan tadi anak panah dalam hal ini menuju ke C, berarti untuk endoterm C-nya yang atas, A plus B-nya yang bawah. Dengan nilai delta H senilai positif X kilojoule. Kemudian untuk jenis diagram yang kedua, di sini tadi kan titik awalnya berarti dia sebagai reaktannya, kemudian titik akhirnya dia sebagai produknya. Karena ciri-ciri keempat tadi H produknya lebih besar daripada reaktan, maka titik untuk produknya ini lebih tinggi daripada reaktannya. Nah, perubahan dari titik awal yang bawah ini sampai titik akhir, ini yang disebut dengan delta H-nya. Sedangkan yang disebut dengan EA-nya adalah dari titik awal ke puncak. Nah, ini yang disebut dengan EA. Jadi hati-hati ya untuk membedakan ciri-ciri dan diagram dari eksoterm dan endoterm. Nah, berikutnya kita ke jenis-jenis perubahan entalpi. Ada 3 jenis, delta Hg, delta Hr, dan delta Hc. Kita ke yang pertama yaitu entalpi pembentukan standar atau simbolnya adalah delta Hf, di mana F ini berasal dari bahasa Inggris dari pembentukan yaitu formation. Sehingga untuk entalpi pembentukan standar disimbolkan dengan delta Hf.
dari unsur-unsurnya. Jadi gini, konsep pertama di sini kan ada keterangan bahwa perubahan entalpinya itu bisa yang diperlukan, bisa yang dilepaskan. Jadi kalau diperlukan, nanti dengan kata lain delta H untuk pembentukan standar itu bisa positif, atau kalau ketika dia dilepaskan berarti delta H-nya bisa bernilai negatif. Nah, untuk membentuk suatu senyawa itu harus berasal dari unsur-unsurnya. Sebagai contoh di sini saya akan membentuk suatu NaCl. Nah, kita harus bisa memprediksikan unsur-unsur pembentuk dari NaCl. Di mana untuk NaCl di sini ada dua unsur ya, ada Na dan ada Cl. Berarti di sini ada Na ditambah Cl. Tapi perlu kita ingat, unsur-unsur yang di alam itu berupa gas atau ketika dia berada di golongan 7A ada FClBrI, maka dia akan punya angka atau indeks 2 ya. Jadi 2 di sini. Oke, kemudian karena di sini pembentukannya harus 1 mol, maka senyawa yang dibentuk dalam hal ini NaCl, ini koefisiennya harus 1. Jadi tidak boleh kita ubah-ubah. Oke, koefisien 1 nggak perlu ditulis, ini artinya sudah 1 mol. Dan kalau kita mau menyetarakan, yang perlu kita setarakan adalah yang kiri, karena ini tidak boleh kita ubah. Oke, Na di kiri ada 1, di kanan ada 1. Cl di kiri ada 2, tapi di kanan hanya ada 1. Maka 2 biar menjadi 1 perlu saya kali setengah, 1/2. Maka 1/2 dikali 2 yaitu 1. Sehingga jumlah Na dan Cl antara kiri dan kanan sudah sama. Kebetulan untuk contoh entalpi pembentukan standar yang pertama di sini delta H-nya bernilai negatif. Artinya dia termasuk reaksi eksoterm. Tapi pada dasarnya untuk entalpi pembentukan standar dia delta H-nya bisa positif, bisa negatif. Kemudian yang kedua ada entalpi peruraian standar atau dissociation. Jadi entalpi peruraian standar ini adalah kebalikan dari entalpi pembentukan standar ya. Pengertiannya, entalpi peruraian standar itu adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian suatu mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Konsep yang pertama dulu, karena ini ada diperlukan, ada dilepaskan. Jadi untuk entalpi peruraian standar, delta H-nya juga bisa bernilai positif, juga bisa bernilai negatif, tergantung konteks persamaan reaksinya ya nanti. Oke, tadi kalau mau membentuk sesuatu, senyawa yang dibentuk ada di kanan mana? Sekarang kebalikannya, kalau kita mau menguraikan sesuatu, senyawa yang diuraikan itu harus ada di kiri panah. Dan dalam hal ini saya akan menguraikan CO2 atau karbon dioksida menjadi unsur-unsurnya. Nah, di dalam CO2 di sini ada dua unsur ya, yaitu unsur C dan unsur O. Jadi C plus O. C adalah karbon, di dalam dia bukan berupa gas ya, tapi O adalah oksigen dan di dalam dia berupa gas. Karena dia berupa gas, maka dia punya indeks atau angka 2. Oke, kita cek saja sudah setara atau belum. C di kiri jumlahnya 1, di kanan sudah 1. O di kiri ada 2, di kanan juga sudah 2. Artinya ini sudah setara. Kebetulan untuk konteks persamaan peruraian CO2 di sini delta H-nya bernilai positif, artinya dia termasuk reaksi endoterm. Kemudian yang ketiga itu ada entalpi pembakaran standar atau simbolnya adalah delta Hc. Ini dari bahasa Inggris pembakaran yaitu combustion. Nah, konsepnya dalam entalpi pembakaran standar itu adalah suatu perubahan entalpi yang dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol suatu zat. Oke, jadi karena di sini perubahan entalpinya dilepaskan, artinya konsep untuk pembakaran standar itu yang pertama karena dilepaskan delta H-nya pasti akan bernilai negatif, itu konsep yang pertama. Dan karena pembakaran itu dia ada O2 di kiri panah, karena kalau kita membakar sesuatu kita memerlukan oksigen. Oke, artinya di sini yang saya bakar adalah etanol ya, C2H5OH. Karena dia mau dibakar, maka dia harus ditambah O2. Dan untuk pembakaran sempurna suatu senyawa yang mengandung C dan H, hasilnya selalu karbon dioksida dan air atau H2O. Dengan delta H pasti bernilai negatif, artinya dia
Kita setarakan dulu, tapi senyawa atau zat yang dibakar tidak boleh kita ubah-ubah koefisiennya karena harus 1 mol. Oke, C di kiri ada 2, di kanan baru ada 1. Maka bersama yang di kanan saya kali 2. Kemudian H di kiri ada 5 tambah 1 yaitu 6. Sementara di kanan baru ada 2, maka dia menjadi 6 perlu saya kali 3. Kemudian untuk O di kanan di sini ada 2 kali 2 yaitu 4 ditambah 3 kali 1 3 tambah 4 yaitu 7. Sementara di kiri yang di sini sudah masih ada 1. Berarti 7 kurang 1 kan 6. Artinya masih memerlukan 6 O lagi. Nah, di sini O-nya baru 2. Biar menjadi 6 maka perlu saya kali dengan 3. Nah, ini adalah jenis-jenis perubahan entalpi. Oke, berikutnya kita akan membahas 3 contoh soal untuk kimia. Yang pertama, jika arang atau karbon dibakar dengan oksigen menjadi gas karbon dioksida, maka akan dilepaskan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Pertanyaan yang pertama, persamaan termokimianya bagaimana? Kemudian diagram energinya bagaimana? Oke, kita terjemahkan dulu untuk pilihan yang A. Arang atau karbon berarti kan C. Kemudian arang itu bentuknya adalah padatan, maka pastinya solid. Dibakar dengan oksigen, berarti kalau dibakar ditambah oksigen itu adalah O2. Bentuk oksigen adalah gas, makanya pastinya G. Menjadi berarti anak panah gas karbon dioksida. Karbon dioksida adalah CO2 dan gas, maka pastinya G. Nah, ingat persamaan reaksi itu kita harus menyetarakan. C di kiri jumlahnya 1, di kanan juga sudah 1. O di kiri 2, di kanan juga 2. Artinya sudah setara. Kemudian hati-hati di sini ada kata kunci, maka akan dilepaskan kalor sebesar 393,5. Arti kata dilepaskan itu artinya sistem melepaskan kalor. Tadi kalau sistem melepaskan kalor maka dia termasuk ke dalam eksoterm. Di mana untuk eksoterm nilai delta H-nya pasti negatif. Nah, untuk menulis persamaan termokimia, setelah menuliskan persamaannya, kita tuliskan nilai delta H-nya. Karena tadi ekso dari kata dilepaskan, maka nilainya adalah negatif. Negatif sekian, berarti negatif 393,5 kJ per mol. Kemudian untuk yang B, diagram tingkat energi. Tadi saya sudah menjelaskan untuk diagram tingkat energi bahwa kita akan menggambar reaksi yang bersusun. Karena di sini dia ekso ya, delta H-nya negatif, maka anak panahnya akan ke bawah. Kemudian kita tulis delta H-nya di situ sebesar negatif 393,5 kJ per mol. Kemudian yang di atas siapa, yang di bawah siapa? Di sini kan anak panahnya menuju CO2. Maka yang bawah adalah CO2, yang atas adalah C plus O2. Seperti ini gambar diagram energinya. Kemudian untuk soal nomor 2 ada 2. Yang pertama, tentukan reaksi berikut apakah termasuk dalam reaksi eksoterm atau endoterm. Oke, kalau eksoterm berarti kan di sini nanti melepas kalor. Kemudian kalau endoterm berarti ini adalah menerima kalor. Oke, yang pertama N2O ditambah H2 menjadi N2 plus H2O plus energi. Nah, di sini kata kuncinya. Karena energinya ada di kanan panah, artinya dia melepaskan energi atau melepaskan kalor. Nah, kalau dia melepaskan energi, maka ini termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Kemudian yang kedua, CO ditambah setengah H2 menjadi CO2 plus panas, artinya melepaskan kalor juga ya. Berarti ini juga termasuk ke dalam eksoterm. Kemudian yang C, H2 ditambah I2 menjadi 2Hi. Di sini tidak ada keterangan dia melepas kalor atau tidak, tapi di sini ada kata kunci lain bahwa kalau misal ekso selain ada kata kunci pelepasan energi atau panas, biasanya itu di sebelah kiri itu ada O2 atau dia reaksi pembakaran seperti itu. Karena di sini di sebelah kiri tidak ada oksigen atau O2 ya, maka dia jelas termasuk ke dalam reaksi endoterm. Nah, seperti itu cara untuk mengidentifikasi
dia eksoterm atau endoterm. Kemudian yang ketiga, tentukan persamaan reaksi tanaman kimia berikut apakah termasuk ke dalam delta HF atau entalpi pembentukan standar, delta Hc atau entalpi penguraian standar, atau delta Hc entalpi pembakaran standar. Oke, kita cek satu persatu. Yang A, Na ditambah setengah Cl2 menjadi NaCl. Di sini kata kuncinya, di sini ada satu senyawa yang terbentuk di kanan panah dari unsur-unsurnya yang berdiri sendiri-sendiri. Jika senyawa yang dibentuk itu ada di kanan panah, berarti jelas ini adalah entalpi pembentukan standar atau delta HF. Kemudian yang kedua, C ditambah setengah O2 menjadi CO dengan nilai delta H negatif X. Oke, di sini juga ada senyawa yang dibentuk yaitu CO dari unsur-unsurnya yaitu C plus setengah O2. Artinya ini bisa dikategorikan sebagai entalpi pembentukan standar atau delta HF. Selain itu, bisa juga saya kategorikan sebagai entalpi pembakaran standar. Kenapa saya bisa masukkan ke dalam delta Hc? Karena di sini ada O2. Tadi saya mengatakan, saya sudah menjelaskan bahwa ketika ada oksigen di kiri panah, itu artinya pembakaran suatu zat. Dalam hal ini yang dibakar adalah karbon. Jadi yang nomor 2 ini bisa dikatakan sebagai entalpi pembentukan standar dari CO atau entalpi pembakaran standar dari C atau karbon. Kemudian yang C ada NH3 menjadi setengah N2 ditambah 3/2H2 dengan nilai delta H plus X. Oke, di sini senyawanya ada di kiri yaitu NH3 dan dia diuraikan menjadi unsur-unsurnya yaitu setengah N2 plus 3H2. Artinya ketika satu senyawanya ada di kiri panah berarti dia jelas entalpi penguraian standar atau delta Hd. Sedangkan yang dia C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Ini kata kuncinya di sini ya, ada O2 di kiri panah artinya dia pembakaran. Selain itu delta H-nya negatif ya. Jadi kalau ada O2 di kiri panah dengan nilai delta H negatif, dia jelas entalpi pembakaran standar atau delta Hc. Nah, kenapa ini tidak termasuk ke dalam delta HF seperti yang persamaan B tadi? Kalau misalnya entalpi pembentukan standar itu satu senyawa yang dibentuk harus ada di kanan. Di sini yang dibentuk CO untuk yang B.